Di jantung kota Solo, Jawa Tengah, berdiri megah Gedung Wayang Orang Sriwedari, sebuah oase budaya yang menghadirkan pertunjukan wayang orang yang memukau. Lebih dari sekedar tontonan, wayang orang Sriwedari adalah pengalaman budaya yang imersif. Para penari, gerakan tarian yang indah, alunan musik gamelan merdu, dan dialog-dialog yang serta makna membawa penonton dalam sebuah perjalanan magis ke dunia pewayangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ramadoni. Di sini kita sudah berada di Taman Sriwedari, tepatnya di halamannya. Untuk itu, kita akan melakukan wawancara dengan salah satu aktor dari pewayangan orang Sriwedari. Oleh karena itu, karena kita jadwal untuk wawancaranya itu nanti malam, tepatnya pada pukul 19, maka dari itu, karena ini masih sore, kita akan melakukan jalan-jalan sebentar. Halo teman-teman, kita bakalan jalan-jalan lagi nih sebelum wawancara. Ternyata di sini di Solo banyak sekali jajanan dan oleh-oleh khas Solo di beberapa jalan. Saya sampai bingung nih dari pagi sampai sore mau jalan-jalan kemana. Hingga pada akhirnya saya mampir ke pertunjukan tari yang ada di balai kota Solo sebelum wawancara di pertunjukan orang wayang Sriwedari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah datangnya ada di dalam gedung Sriwedari dan saya sudah bertemu dengan Bapak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Nama saya Dinci Wibowo. Di sini sebagai pemain wayang sekaligus merangkap tugas koordinator orang-orang Sriwedari. Kira-kira udah berapa lama sih Pak menjadi seorang aktor? Kalau saya sudah sekitar 16 tahun. Dari 2006. Nah pas Mas itu melakukan gerakan tuh pernah nggak mengalami capek di bagian kemarin? Semoga saja tidak. Tapi kalau sebatas terkilir itu ketika dulu pernah. Tapi tidak jangan sampai parah lah. Jadi itu ada teman-teman juga banyak sih yang seperti itu karena kan gerakan untuk istilahnya perang ya, itu memang harus, kalau yang mudah kan lebih harus ke situ dulu. Memang terkadang kita sampai terpleset atau apapun itu yang membuat kita terkilir, tapi tidak sampai parah dan jangan sampai lah. Kalau nggak tahu gerakannya itu seperti apa ya Pak? Soalnya kan kalau kita ngomong kan kayak film gitu. Iya. Gerakannya itu gimana? Yang jelas gerakannya adalah gerakan dasar seni tari, Mas. Seni tari. Jadi dengan kalau praktek di sini kan mungkin nanti bisa dilihat, tapi kalau ingin lihat jelas itu diambil di TikToknya Wayang Orang Sriwedari atau di Instagramnya Wayang Orang Sriwedari, itu ada semua. Ada latihannya, nanti ada juga pas saat kita pentas, banyak sekali. Nah pas latihan atau pertunjukan kan pasti ada irama dalamnya kan, atau ada irama musiknya. Iya. Nah itu gimana sih cara biar sinkron dengan musik? Kalau gerakan dasar itu biasanya kita pakai hitungan 1, 2, 3, kayak senam lah, 4, 5, 6, 7, 8, mulai seperti gerakan tangan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ada gerakan, ada hitungannya dan ada ritmenya juga, gerakannya ritmis. Nah, itu kalau digabungkan dengan musik gamelannya tuh apakah sulit? Sebetulnya kalau dari awam memang sulit, tapi karena dari seni tari juga dilandasi oleh seni karawitan, jadi kita tahu seperti ladrang nanti berapa gongan, hitungannya 32 atau 24, 6, 7, kenal 1, itu 2, 3, 4, itu nanti ada sendiri. 4 kenal ya 32 ya, 32 hitungan satu gongan gitu. Kalau di pertunjukan kan biasanya kan ada kayak ngomong langsung gitu nggak? Iya. Nah itu Dialog. biar suara kita lebih keras daripada suara gamelan atau musiknya itu gimana? Biasanya kalau untuk dialog, jadi kita saling mengisi. Ketika pemain wayang sudah melakukan dialog wayang, istilahnya di wayang itu onto-conto, itu gamelan pasti dengan sendirinya pelan atau berhenti.
Tapi ketika untuk suasana yang kaget, kaget itu baru gamelan naik, kita berhenti. Tapi ketika bersama-sama dengan gamelan berbunyi, kita juga berdialog, kita harus lebih keras. Tergantung karakter kita yang kita bawa juga sih. Berarti peran dari riasan itu juga berpengaruh ya Pak? Iya, sangat pengaruh. Tapi kalau di riasan kan kita untuk mengekspresikan kan hanya satu ya Pak dalam riasan. Kita kan riasan dari misal babon itu kan biasanya kita kurang tahu ya untuk babon sejarah. Atau misalkan babon itu kayak marah kan dari awal marah kan berarti riasan itu udah kayak marah. Iya. Nah kalau misalkan kayak sedih itu gimana dari ekspresinya? Kan sulit gitu. Ekspresi dari yang jelas untuk marah ya kita seperti bagaimana seseorang itu marah dengan suara yang lebih keras itu menandakan bahwa kita marah. Kalau ekspresi karena kan misalnya rias pelokan kan putih semua kan nggak kelihatan itu. Nah itu kalau divisualkan biasanya itu terlihat. Karena kita lain dengan wayang kulit. Karena wayang kulit marah pun tetap seperti itu terus gambarnya. Tapi kalau kita diimbangi dengan gerakan ketika tangan malangkri atau ini gem atau itu kan ekspresi wajah kita masih kelihatan. Tokoh-tokoh kita masih kelihatan. Berarti dari gerakan tangan ataupun suara itu Iya, itu jelas sangat mendukung bagi gerakan untuk ekspresi mata. Nah, kira-kira tuh ada alat bantu apa sih Pak dalam membantu untuk latihan gitu? Alat bantu kita dapat membantu. Nanti langsung ya. Iya. Untuk latihan sendiri tuh dari kecil tuh apakah dibantu oleh senior langsung atau gimana? Maksudnya kan kalau kita latihan itu kan pasti ada pelatihnya ya. Nah untuk yang di wayang itu apakah langsung dari turun dari seniornya atau mungkin kita Kalau kita ya, saya di senior kita, senior kita yang terdahulu yang sekarang sudah pensiun, kita banyak belajar dari beliau itu. Kalau di sekolah kan ada gurunya, yang jelas. Kalau di sini kan karena sudah ada gurunya, kita di sini kan sifatnya bekerja semua. Jadi kita yang baru harus lebih banyak belajar pada yang senior. kalau untuk ini kan tiap tahun pasti ganti ya atau mungkin tiap beberapa tahun ada pergantian anggota untuk itu dapat murid barunya itu dari mana? Yang jelas karena kita sifatnya dari dinas, kita membuka lowongan. Jadi regenerasi istilahnya. Ketika ada yang pensiun 3, pasti dinas langsung membuka lowongan 3. Tapi kecuali untuk saat ini karena kita dari pemerintah sendiri sudah menutup lowongan untuk istilahnya tenaga kerja dari untuk pemerintahan. Jadi sementara masih di stop dulu. Kira-kira kalau ada pertunjukan kan pasti ada kesulitan ya dalam memerankan suatu peran ataupun dalam pertunjukan itu. Kira-kira gimana sih Pak cara mengatasinya? Entah itu rasa gugup ataupun Iya. Kalau gugup kita enggak, kita jarang karena kita memang tiap hari kita itu di sini pentas tanpa latihan, jadi memang istilahnya untuk penokohan itu langsung siang tadi dibagi tokoh, malam kita absen jam 5, setelah itu langsung make up, kita briefing dengan sutradara gitu. Jadi kalau untuk gugup kita enggak itu sangat kecil sekali kemungkinannya, tapi kita selalu tanya kepada sutradara karakterku nanti seperti apa di adegan ini, terus nanti intinya cerita ini apa, seperti itu saja. Jadi untuk dialog pengembangan kita sendiri, improvisasinya. kalau dalam karakter kan bisa ingin menyampaikan sesuatu ya Bu? Iya. Itu gimana sih Pak cara untuk menyampaikannya biar benar-benar kena ke penonton? Ya sudah, berarti kita sampaikan aja ke dialog kita. Jadi kalau kita kan istilahnya pentas itu bukan untuk interaksi dengan penonton. Kita kan ke tokoh yang lain. Ya udah, berarti kita misalkan kalau bilang kamu sekarang harus ikut saya, ya sama. Saya ikut melu aku, sama juga. Tapi lain dengan punokawan. Kalau punokawan kan interaksi kadang dengan penonton. Nah itu. Jadi dengan gimmick-gimmick yang dari mereka sendiri lah istilahnya itu. Tapi kalau tokoh jarang sekali interaksi dengan penonton. Tapi kalau mengena yang jelas saya yakin setiap apa yang kita ungkapkan pasti penonton dapat menangkap. Itu pun kita dibantu juga pakai proyektor, pakai penjelasan inti cerita adegan ini. Ya. Jadi sangat terbantu. Untuk ini Pak,
kan dalam latihan sendiri itu saya kan lihat tadi sempat lihat di depan tuh ada dua anak kecil yang kayak diajarin tari gitu. Itu tuh gimana ya? Kita tuh kayak ada polanya gitu nggak sih Kak, untuk latihannya itu ada pola. Misalkan kan Oh iya, jelas loh. Itu pembentukan dari anaknya itu kalau di Solo ini lebih banyak dari sanggar. Jadi di Solo itu ada banyak sekali sanggar seni tari. Itu dari anak kecil pemula itu sudah dididik bagaimana caranya menari yang benar. Jadi berdirinya penari seperti apa namanya tanjak, jalannya penari seperti apa namanya lemaksono, yang agak cepat lagi namanya serisik. Itu semuanya dari pacak jonggo, dari cara dadanya harus membuka, tangan seperti apa, itu untuk gagah, untuk halus itu anak-anak itu sudah mulai diajarkan seperti itu di sini. Jadi dari awal mereka sudah tahu, oh ini tari gagah, oh ini tari maksudnya tari halus, oh ini tari yang seperti tari kelinci, berarti menunjukkan bagaimana paling enggak menunjukkan gerak kelinci seperti itu. nanti biar terbiasa ya nanti. Iya. Nah, terkait peran tuh biasanya sutradara itu memilihnya secara acak atau bagaimana ya? Untuk apa? Untuk memberi peran. Misalnya sutradara itu pengen cerita ini, nah dia tuh pengen nyari peran ini tuh cocoknya untuk orang siapa, itu dari mana ya? Biasanya di sini tuh setiap pemain-pemain kita itu sudah mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi ada teman kita yang tinggi besar, itu cocoknya jadi Werkudara. Itu cocoknya jadi raksasa. Itu cocoknya jadi Rahwana. Terus ada yang orangnya itu halus, lembut, cowok tapi halus. Dia ya wajahnya cakep. Oh ini cocok jadi Arjuna. Oh ini gemuk, pendek, tapi tingkahnya lincah. Wah ini bagong. Sudah membentuk karakter teman-teman kita itu sebetulnya. Nanti bisa dibuktikan, kita dilihat nanti untuk di panggung. Seperti itu. Tapi yang kecil ketika digabung seperti tokoh kamu Werkudara ya tidak mungkin kalau kecil. Jadi sudah ada pembentukan karakter sendiri dari bawaan teman-teman. Terkait promosi nih kan saya udah lihat di ini ya, saya juga sempat follow juga cerita awal. Kira-kira tuh selain dari IG itu ada media apa lain ya Pak untuk promosi? Yang jelas kita sekarang gencarnya malah di TikTok. Ya karena setiap penonton yang saya tanya itu kan sekarang banyak sekali yang muda-muda yang kemudian setiap kali saya tanya dari mana Pak? Dari TikTok, aplikasi TikTok. Berarti lebih fokus ke TikTok ya sekarang? Ya sebetulnya kita semuanya mencoba untuk berfokus semuanya itu kita tidak hanya TikTok saja. IG pun kita juga gencar Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak ini sih Pak, agak Sensitif. iya. Tidak apa-apa kalau selama sifatnya umum sih tetap saya jawab tidak apa-apa. Ini berkaitan tentang perhitungan ini sih Pak, perhitungan gaji ya. Iya, tidak apa-apa. Nah untuk dalam pementasan ini tuh mereka menentukannya itu berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan dialog yang mereka dapat atau bagaimana? Untuk gaji teman-teman ya. Iya. Karena kita kan di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang notabene itu di bawah naungan dari pemerintah kota. Istilahnya kita itu aparatur sipil negara Mas. ASN. Jadi kalau saya sendiri sudah PNS diangkat di tahun 2006. Teman-teman sementara masih semoga perjalanan menuju ke sana sih, ada yang P3K juga, tapi teman-teman ini masih istilahnya TKPK. Kalau di sini kan tenaga kontrak, istilahnya tiap tahun harus perpanjang kontrak terus. Tapi ini perjalanan semoga bisa menuju ke pegawai negeri juga. Untuk gaji kita sudah tidak memikirkan gaji kupiro ya, enggak, itu sudah tetap. Jadi gaji setiap bulan sudah masuk ke rekening kita. Untuk pendapatan kita tiket itu tidak masuk ke kita. Jadi langsung PAD, langsung ke pendapatan asli daerah yang tiap pagi ini jual, besok pagi kita setor ke pemerintah kota, masuk di Dinas Pendapatan Daerah langsung. Jadi untuk yang menentukan harga tiket juga pemerintah, jadi bukan kita. Kita di sini cuma karyawan istilahnya. Itu jadi tidak apa-apa sih. Ya seperti halnya PNS yang lain kalau kita.
Kalau pas tanya ke gitu harus sensitif sebenarnya. Terutama kan kalau orang-orang Enggak apa-apa selama ya mungkin dari orang-orang awam yang taunya, wah penontonnya banyak, penghasilannya wayang Iya. pasti besar. Wah penontonnya kok cuma 3, masa ini wayangnya digaji gitu kan. Udah kita sudah dipenuhi semua oleh pemerintah. saya mikirnya tuh dari penjualan tiket malah. Nah itu kalau dulu mungkin seperti itu secara terbentuknya wayang orang itu tadi seperti itu. Jadi ketika keluar dari Mangkunegaran itu pada Raja Mangkunegara yang nggak menang itu. Dulu kan sebetulnya yang ini kan dipentaskan di Istana Mangkunegaran, tidak untuk umum. Tapi karena terjadi inflasi pada Raja Mangkunegara yang ke-6 itu wafat, akhirnya pemainnya kan disuruh keluar, membuat suatu grup topong-topong dari satu tempat lain itu dikomersilkan. Hasilnya nanti dibagi untuk pemainnya. Berarti dulu Tapi masih dari tahun ke tahun akhirnya oleh Simon Paku boleh yang ke-10 diberikan tempat ini. Ini dulu namanya Kebun Rojo, kebun binatang. Akhirnya di tempat sini dan setelah dari Simon itu akhirnya kan diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya diangkat pegawai oleh pemerintah dan itu sampai sekarang kita sudah menjadi staf pemerintahan itu di bidang kebudayaan. Jadi kita melestari budaya itu. Karena sekarang sudah bergabung dengan pariwisata, secara otomatis kita kan menjadi objek wisata. Nah itu di wayang orang Kebon Rojo berkembang lagi karena kita itu di kawasan Ciwidey di sini namanya. Dulu banyak binatang-binatang mas di sini. yang besar. Iya, ini kan sekarang dulu Iya. banyak lah gajah apa kebun binatang lah istilahnya di sini tuh untuk tempat peristirahatan raja dulu zaman dulu. Di kawasan Ciwidey akhirnya berkembang dari tahun ke tahun sampai sekarang menjadi wayang orang Ciwidey sampai sekarang. Panjang cerita. Panjang sekali, makanya ini tadi kan cuma intinya saja yang saya ambil. Tapi banyak juga saudara yang masih di bawah saya ada adik sudah jadi perantara. Banyak juga. Langsung terjun. Ya sebetulnya nggak langsung terjun, jadi semua itu berawal dari panggung. Dengan melihat panggung tiap hari, oh cerita ini. Setiap orang kan tingkat hafalannya kan sendiri. Dia bisa mengelola cerita ditulis. Suatu saat bisa menyutradarai. Tapi memang perjalanan waktu yang jelas membuat kita seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai rekonstruksi sainsnya. Nah, pada pertunjukan wayang orang Sriwidari, saya mendapati bahwa pertunjukan ini tuh memiliki dua kajian materi. Yang pertama ada fisika, berkaitan dengan usaha gaya yang bekerja pada tubuh pemain. Ketika pemain menggerakkan badan, terjadi usaha dan gaya yang dikeluarkan. Sehingga fisika sangat cocok dengan materi wayang orang Sriwidari. Yang kedua ada biologi. Pada materi biologi itu berkaitan dengan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Bagaimana cara kita mengerahkan kontraksi dari otot dan relaksasi dari tubuh itu sangat selaras dengan gerakan tarian. Dan juga kita juga mengamati bagaimana ekspresi wajah dan juga organ-organ yang berperan dalam berdialog juga itu berpengaruh dalam pertunjukan. Nah, yang pertama itu ada rekonstruksi sains, temanya pada sains. Nah, pada sains tadi kan ada sudah dijelaskan ya materinya ada biologi dan fisika. Nah, di sini tuh ada otot. Otot yang berperan pada pergerakan pemain wayang tuh bagaimana? Otot di sini tuh fungsinya sebagai kontraksi antar otot untuk melakukan suatu gerakan. Pada saat tarian ataupun melakukan acting, otot itu memiliki fungsi sebagai kontraksi ataupun relaksasi, di mana kejadian kontraksi dan relaksasi ini menghasilkan suatu gembaan atau gerakan yang padu. Ketika dia ingin melakukan gerakan yang keras, itu akan terjadi kontraksi pada bagian otot tersebut atau bagian kejadian tersebut. Sedangkan ketika mereka sedang berada lemas, itu akan terjadi relaksasi pada bagian otot tubuh. Yang kedua itu ada sendi. Sendi ini tuh menghubungkan tulang dan membantu gerakan. Pada rekonstruksi sains manusianya, pada saat wawancara itu kan kita menanyakan mengenai pola gerakan atau berapa sih latihan gerakannya. Nah, gerakan sendiri pada saat latihan itu juga mengatur bagaimana sendi itu dikerjakan atau bekerja. Pada saat kita melakukan gerakan lakukan tangan pada antara tangan dengan lengan itu ada sendi yang bekerja. Jadi begitu. Yang ketiga itu ada tarikan tangan. Tarikan tangan ini merupakan kajian materi dari fisika, teman-teman. Tarikan tangan itu seperti tangan pemain dari pria itu menarik tangan dari pemain wanita. Di sini tarikan dari pemain pria itu memberikan gaya, di mana
si wanita itu tidak mengerahkan gaya atau mengerahkan gaya yang berlawanan begitu. Yang keempat itu ada penumpu. Penumpu itu merupakan sendi dan otot yang menumpu dari seluruh bagian atas badan. Jadi ada titik-titik tertentu di mana badan itu ditopang oleh satu bagian begitu. Yang kelima itu make up. Kenapa make up masuk dalam kajian? Karena satu, ternyata makeup itu ternyata bisa menghambat pori-pori kulit, dimana ketika makeup itu tidak dibersihkan secara maksimal itu dapat menyebabkan jerawat pada kulit. Yang keenam ada pita suara. Pada pita suara ini kajian dari anatomi dan fisiologi. Pada pita suara itu memberikan kesan tinggi rendahnya nada dan karakter pemain. Ketika dia melakukan ekspresi marah, dia melakukan suara lancang, itu memberikan nada yang tinggi dan nada yang keras, sehingga pita suara sangat berperan. Yang ketujuh ada pernafasan. Pada ikatan jarik antar pemain, jadi pemain kan dibalutin jari ya teman-teman, itu juga menghambat fleksibilitas dari pernafasan perut. Jadi anatominya di sini tuh pernafasan perut itu sulit untuk beraktivitas atau sulit untuk dilakukan, sehingga kemungkinan besar pemain wayang itu menggunakan pernafasan dada. Yang kedelapan ada usaha. Usaha di sini merupakan besarnya kekuatan untuk menahan beban tubuh bagian atas oleh kaki. Begitu. Ini untuk ethnoscience science. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ethnoscience STEM-nya tuh yang teknologi. Nah, di teknologi sendiri ini tidak masuk ke bagaimana penari ya atau bagaimana aktor itu melakukan gerakan, tapi lebih ke arah tata panggungnya. Contohnya di sini itu ada mikrofon. Mikrofon di sini tuh untuk mengeratkan suara pemain. Jadi ketika dalam pertunjukan, ketika ada dialog, ada beberapa pemain itu menggunakan mikrofon. Ataupun sinden ketika menyanyikan lagu itu juga menggunakan mikrofon. Selain itu juga pemain gamelan juga dibekali mikrofon untuk mengeraskan suara dari musik. Yang kedua itu ada kamera. Kamera di sini tuh dia tuh membantu pengambilan video atau gambar. Jadi pada teknologinya sendiri, pada pewayangan ini tuh ada dokumentasi teman-teman. Dokumentasinya tuh untuk mempromosikan dari pertunjukan wayang. Tadi juga sudah disebutkan ya di wawancara bahwa mereka tuh juga fokus untuk bekerja di TikTok atau mempromosikan mengenai budayanya di TikTok bahkan di YouTube. Jadi kamera di sini dibutuhkan sebagai dokumentasi. Selanjutnya tuh ada gamelan. Nah, gamelan ini merupakan alat musik tradisional. Kenapa bisa masuk teknologi? Karena gamelan ini merupakan alat musik, teman-teman. Alat musik di sini itu merupakan suatu teknologi dalam menyampaikan suara atau menyampaikan pesan-pesan tertentu atau bisa dibilang menyampaikan rasa begitu. Jadi ketika kita mungkin galau ya pas galau di rumah itu kan juga kita pasti kadang nyetel lagu-lagu galau itu sebagai penyampaian rasa. Jadi kalau di pertunjukan tuh sebagai sebagai bumbunya dari pertunjukan. Yang keempat itu ada proyektor. Nah, di proyektor wayang orang Sri Widari karena penontonnya tuh terkadang bukan dari daerah Jawa asli, jadinya proyektor di sini tuh membantu memahami jalan cerita wayang. Contohnya ketika waktu saya pergi mendokumentasi dari kegiatan vlog ini, itu ada penonton dari Jambi, teman-teman. Jadi mereka dari Jambi itu tidak paham mengenai bahasa Jawa, sehingga proyektor ini tuh digunakan untuk memahami, oh ternyata alur jalan ceritanya tuh di sini, begitu. Nah, yang terakhir itu ada lampu. Lampu ini merupakan teknologi dalam pertunjukan. Karena pada dulunya itu pertunjukan itu dia tidak menggunakan lampu, biasanya itu menggunakan lilin ataupun lantern atau lentera. Nah, di sini tuh sudah terupgrade ya teman-teman. Lampu atau lampu yang sering kita gunakan di kehidupan itu membantu pengarahan suasana panggung. Jadi ketika panggung tersebut lagi perang itu biasanya jedak-jeduk lampunya biar terasa suasananya tuh benar-benar perang. Terus kalau lampunya tuh disetting rendah atau redup itu berarti ada suasana yang sedang sedih gitu. Begitu teman-teman untuk ethnoscience teknologi dari pertunjukan wayang. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada ethnoscience dari engineering. Nah, ethnoscience dari engineering itu yang pertama itu ada tata panggung, teman-teman. Tata panggung ini itu diartikan sebagai alur masuknya pemain dan peletakan material pendukung untuk penampilan. Misalnya, kita ketika perang, kita tidak mungkin sebelum perang itu membawa pedang, seluruh anggota membawa pedang. Jadinya ya kalau misalkan kita ingin segera pertunjukan itu ketika mau perang, maka alat-alat tersebut harus diletakkan di bagian yang tidak terlihat oleh penonton. Jadi tata panggung ini tuh sangat penting, teman-teman, dalam proses sistematika pertunjukan. Nah, yang kedua itu ada posisi gamelan.
Posisi gamelan itu memengaruhi dari sudut pandang pemain dan suara. Nah, gamelan-gamelan ini itu disengaja diletakkan di depan panggung agar apa? Agar suara yang dihasilkan itu dapat tersampaikan pada seluruh ruang. Jadi kalau misalkan gamelan ini diletakkan pada samping kiri, misalnya samping kiri saja, suara itu akan menyebar dari sisi kiri saja. Sehingga ketika kita menonton suatu pertunjukan, kita tuh telinga kita bagian kiri itu bakal sering mendengar suara dari gamelan daripada suara dari telinga kanan. Sehingga kalau misalkan kita menonton pertunjukan dengan konsep seperti itu atau suara yang masuk dari kiri saja, maka kita bakal mikir, kok pertunjukannya kayak gini ya, tata letaknya kayak kurang gitu atau kurang ngena. Maka posisi gamelan di pertunjukan ini tuh ditaruh di bawah dan dia tidak dikasih cahaya agar fokus pertunjukannya tuh ke panggung. Nah, selanjutnya tuh ada kostum. Nah, kostum kalau misalkan kita melihat ke jauh zaman dulu, kostum zaman dulu itu biasanya penggunaan material bahannya tuh tidak semeriah zaman sekarang. Penggunaan kostum zaman dulu tuh biasanya tuh lebih ke arah fleksibel karena ya materialnya cukup sulit untuk didapatkan. Sehingga kalau di zaman sekarang ini tuh material bahannya tuh sudah dapat dicari di toko-toko kain, bahkan sudah beragam gitu. Nah, yang keempat tuh ada lapisan dinding. Lapisan dinding ini itu membantu penggambaran latar dari cerita. Jadi pada mekanismenya pertunjukan ini tuh dia tuh menggunakan lapisan dinding kayak layering dari pertunjukan. Layering ini tuh fungsinya tuh untuk membantu kita dalam memahami latar belakang atau latar dari cerita tersebut. Misalnya, kita latarnya tuh di hutan. Berarti latarnya nanti akan disetting di hutan, teman-teman. Biar apa? Biar kita bisa mengetahui, oh ini tuh latarnya lagi di hutan. Oh ini tuh latarnya lagi di pelataran kerajaan. Oh ini tuh latarnya lagi di kedalaman atau lagi di dalam kerajaan. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ada etnosistemnya itu dari matematika. Nah, pasti kalian mikir, matematika tuh pasti tentang keuangan ya, Kak? Tentu bukan, teman-teman. Matematika di sini tuh kita bisa hitung dari gerakan pola tarian dari seorang penari. Nah, pola tarian ini merupakan suatu gerakan dengan sesuai pola lantai. Jadi ketika kita melakukan latihan, misalnya mungkin teman-teman pernah nih pas waktu SMA ataupun SMP pas kelas olahraga itu ada pola-pola tertentu untuk melakukan gerakan, misalnya di senam lantai seperti itu, teman-teman. Jadi senam lantai kan ada pola-pola sendiri. Nah, di tarian tuh juga ada. Di wawancara tadi juga dijelaskan juga ya, teman-teman, kayak ada pola tersendiri, misal ada ketukan berapa gitu juga ada. Nah, yang kedua itu ada nada gamelan dengan sinden. Jadi ketika nada gamelan dan sinden ini berpadu, itu harus ada keselarasan antara nada gamelan dengan sinden sehingga menghasilkan pertunjukan yang indah. Jadi sense-nya di sini itu adalah perhitungan antara nada gamelan dengan sinden. Jadi ketika nada gamelan tinggi, biasanya sinden itu tinggi nadanya. Karena pada dasarnya penyanyian atau bernyanyi itu pasti bakal berkaitan erat dengan bagaimana tinggi rendahnya nada antara pemain dengan alat musik. Nah, yang ketiga itu ada ketukan. Ketukan di sini tuh merupakan ketukan dari penari yang menjadi dasar kunci keselarasan gerakan. Misalnya sebelum kita memulai tarian itu biasanya kita akan melakukan ketukan agar pada saat kita menari di awal pertama kali kita bergerak itu ada keselarasan antara orang satu, orang dua dengan orang tiga. Jadi ketukan ini tuh merupakan etnomatematikanya. Nah, yang keempat itu ada geometri panggung. Geometri panggung itu merupakan pembuatan geometri panggung yang menunjukkan budaya khas daerah. Jadi ini lebih ke arah ke ornamennya, teman-teman. Dan juga bagaimana pembuatan panggung atau pembuatan dari background atau pembuatan dari background atau latar belakang panggung ini tuh bekerja. Contohnya, tadi kan di Ethnoscience Engineering kan ada lapisan dinding ya. Lapisan dinding kan menggambarkan suatu latar. Nah, geometri panggung ini tuh berguna untuk kita menentukan, oh misalnya kalau misalkan kita taruh pintu di bagian tengah-tengah antara pojok kanan dan kiri, itu bagaimana ya looks dari jauhnya bagaimana. Sehingga geometri panggung ini sangat berpengaruh. Begitu. Oke, teman-teman, ternyata kita sudah berakhir untuk sesinya, seri banget.
Tapi saya rasa dan saya harap juga teman-teman kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada ini. Sehingga ketika ada kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan internasional. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, pihak Wayangan Orang Sriwedari karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara. Saya juga memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada teman saya, Alfian Ariantoro, karena telah mampu untuk memberikan jauh-jauh datang ke tempat ini untuk vlog gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena saya juga berani jauh-jauh datang ke Solo dari Semarang untuk melakukan tugas ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen saya karena telah membantu dalam revisi dari pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan serta saran terhadap pembuatan video. Saya harap itu aja sih dari saya. Bye-bye.